Sebelumnya, Wika telah menyelenggarakan RUPO dan RUPSU pada Agustus lalu, namun belum berhasil mengambil keputusan karena gagal quorum. Rapat kali ini akan kembali membahas persetujuan pengesampingan rasio keuangan seperti current ratio, gearing ratio, dan interest service coverage ratio dalam laporan keuangan 2023 dan 2024. Ada kembali lagi di Market Boss, pemirsa. PT Estetika Tata Tiara Tbk tengah menyusun rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis dengan cara menambah lini usaha. Ya, Direktur Utama Estetika Tata Tiara Imam Subowo menuturkan upaya penambahan lini bisnis tersebut merupakan upaya perseroan untuk bisa masuk ke dalam indeks utama di Bursa Efek Indonesia, yakni LQ45. Untuk mendukung rencana tersebut, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 14 November 2025, di mana ada 4 mata agenda yang akan dibahas, yakni yang pertama pembukaan peternakan sapi perah di Banyumas, Jawa Tengah. Kedua, penambahan kegiatan usaha feedlot khusus kerbau. Ketiga, perseroan akan merambah ke bisnis perdagangan besar untuk hewan ternak hidup, susu, dan produk turunannya. Terakhir, perseroan akan menambah cold storage dan perdagangan. Sebelum meminta restu pemegang saham untuk masuk ke lini bisnis baru, perseroan sudah melakukan persiapan tahap awal, salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam program pengelolaan sapi perah secara mandiri. Ya, perusahaan Marmer PT Citatah Tbk menggandeng Cimimen Public Company Ltd asal Thailand untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor kapur. Ya, dalam mengembangkan fasilitas produksi kapur, pemirsa, kapasitas awal ditargetkan sebesar 200.000 ton per tahun yang selanjutnya akan ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton per tahun. Perusahaan Marmer PT Citata Tbk menggandeng Cimimen Public Company Ltd asal Thailand untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor kapur. Berdasarkan keterbukaan informasi, Cimimen menyuntikkan penyertaan modal sebesar 10,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 175 miliar rupiah ke anak usaha Citata, yakni PT Bukit Bunea. Struktur usaha melalui Bukit Bunea ini adalah Cimimen memperoleh 60% kepemilikan saham melalui penyertaan modal. Adapun sisa 40% kepemilikan saham tetap di bawah kendali Citata dan Taufik Johannes melalui konversi utang pemegang saham. Selain untuk memperluas portofolio Citata ke bisnis batu kapur, LC Korporasi ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang perseroan dan tidak ada dampak negatif terhadap operasional atau keuangan. Presiden Direktur Citata Taufik Johannes menjelaskan berdasarkan perjanjian Citata dan Cimimen akan bersama-sama mengembangkan fasilitas produksi kapur dengan kapasitas awal sebesar 200.000 ton per tahun yang kemudian akan ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton per tahunnya. Sementara itu, CEO Cimimen Adisak Lojun menilai Indonesia merupakan pasar yang berkembang pesat bagi produk kapur dengan impor tahunan mendekati 1 juta ton. Adapun Cimimen merupakan emiten produsen kapur terkemuka di Asia yang beroperasi di Thailand, Vietnam, India, dan Australia. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Wijaya Karya atau Wika kembali menggelar rapat umum pemegang obligasi dan sukuk mudharabah pada bulan Oktober ini. Ya, rapat tersebut akan membahas pengesampingan rasio keuangan perusahaan atau laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. PT Wijaya Karya Tbk atau Wika dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang obligasi atau RUPO pada 21 Oktober 2025. Rapat akan membahas 2 surat utang masing-masing obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2020 senilai 1,5 triliun rupiah dan obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2022 senilai 2 triliun rupiah. Selanjutnya pada 22 Oktober 2025, Wika juga akan melaksanakan rapat umum pemegang sukuk mudharabah atau RUPSU. Rapat ini membahas 2 sukuk berkelanjutan, masing-masing sukuk mudharabah berkelanjutan 1 tahun 2020 senilai 500 miliar rupiah dan sukuk mudharabah berkelanjutan 3 tahun 2022 senilai 281,81 miliar rupiah.
Sebelumnya, Wika telah menyelenggarakan RUPO dan RUPSU pada Agustus lalu, namun belum berhasil mengambil keputusan karena gagal quorum. Rapat kali ini akan kembali membahas persetujuan pengesampingan rasio keuangan seperti current ratio, gearing ratio, dan interest service coverage ratio dalam laporan keuangan 2023 dan 2024. Berbagi sumber, iNews Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Pelantikan disaksikan langsung jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Kepada Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Presiden memberi mandat agar LPS memperluas perannya bukan hanya sebagai penjamin sektor perbankan saja, melainkan harus berperan pula dalam menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Pada waktu yang sama, Presiden juga melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan atau BPBUMN, sebagai pemimpin badan yang mengelola perusahaan BUMN, di mana pasca Kementerian BUMN disetujui bertransformasi menjadi badan lembaga. Kementerian BUMN langsung berganti dengan Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Pelantikan Doni sebagai Kepala BPBUMN ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 19P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Dalam pengambilan sumpah Kepala BPBUMN tersebut, Doni Oskaria berjanji akan mengemban amanat sebagai Kepala Badan yang akan menjalankan tugas jabatan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh tanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews Channel. Ya, selanjutnya mantan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menegaskan bahwa tugas LPS saat ini bukan hanya menjamin simpanan perbankan tetapi diperluas ke sektor asuransi. Ya, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan LPS kini mendapat mandat yang lebih luas, yakni juga menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun syariah. LPS akan melaksanakan penempatan dana kepada perusahaan asuransi yang kekurangan dana segar yang sesuai dengan rekomendasi dan pengawasan OJK. Mandat baru lembaga penjamin simpanan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Selain itu, LPS bersama OJK akan memikul tugas tambahan dalam pengawasan dan stabilisasi sektor keuangan. Peran LPS juga berada dalam lantai penyelamatan lembaga keuangan bermasalah. Pertama kan LPS lembaga untuk penjaminan simpanan ya, dan mandat yang baru kan di samping mana? Di samping perbankan juga untuk asuransi ya, dan juga kita akan melaksanakan yang namanya penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap bank ataupun asuransi membutuhkan dana segar ya. Jadi mandatnya memang diperluas sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi nanti ada undang-undang P2SK yang baru yang sedang digodok ya. Jadi nanti pada November mudah-mudahan akan dibahas sehingga nanti tahun 2026 LPS, OJK akan mengemban dan BI ya akan mengemban.